Ya, memang itu kenyataan hidup ya, kenyataan pahit yang kita nggak bisa hindari ya. Kita tidak dihargai di luar atomi. Anda di luar atomi, jangan harap Anda dihargai. Kita di atomi, Anda diminta apa? Waktu masuk atomi apa diminta ijazah? Coba lihat dulu dong ijazahnya S1, S2, S3. Oh, cuma lulusan SD, nggak bisa. Enggak kan? Anda nggak dilihat rekening bank Anda berapa kan? Anda nggak dilihat status sosial Anda apa kan? Semua silakan masuk ke atomi. Karena apa? Gratis. Kalau ada biaya pendaftaran, kita tidak dihargai semangat kita. Artinya ada orang-orang yang tidak mampu bayar uang masuk, ya udah pasti dia nggak sukses. Ya, misalkan 10.000 aja deh. Nggak semua orang mampu loh keluar 10.000. Ya, jadi kalau Atomi tidak mengenakan biaya pendaftaran, kami menghargai semua semangat orang. Karena di Atomi apa? Dia bilang manusia ini adalah bukan sebagai alat, tapi tujuan akhir dari kita semua yang masuk Atomi. Makanya waktu kita mensponsor orang ke Atomi, Anda wajib punya tanggung jawab menjadikan dia orang yang sukses. Karena manusia ini, member yang Anda sponsorin ini adalah tujuan akhir Anda, bukan Anda loh. Anda mesti paham dulu, menghargai semangat itu bukan Anda yang dihargai. Anda menghargai semangat-semangat orang yang Anda sponsorin. Itu maksudnya. Jangan salah pengertian loh. Oh, Pak Mike, saya kok nggak dihargai ya semangat saya. Loh, Anda masuk, Anda yang hargai semangat orang. Ya, kalau Anda sampai tidak dihargai oleh sponsor Anda, berarti Andanya yang salah. Karena Anda tidak mau menghargai semangat orang dulu. Jadi mulainya kalau di Atomi, mulai dengan mereka, bukan mulai dengan saya. Ya, kebanyakan dari kita apa? Kalau kerja di tempat orang sebagai pegawai, mulainya apa? Saya. Berapa gaji saya? Berapa cutinya saya? Berapa nanti performance saya dapat bonus? Semua saya. Ya, nanti kalau kita jadi manajer, terus bawahan kita, ini kita tekan supaya saya naik peringkat, supaya saya bisa naik gaji, supaya saya dapat performanya bagus dari bosnya saya. Semua saya. Kalau di Atomi, kebalik Bapak Ibu. Anda jangan pernah jadikan Anda tujuan akhir. Ya, walaupun Anda diharuskan menuliskan life skenario, betul, tapi kan hanya dua. Sisanya kemana? Enam enamnya ini. Orang lain, orang lain Bapak Ibu. Ya, ya mungkin empat lah ya, yang tubuh dan jiwa itu kan untuk diri sendiri, oke, boleh ya. Tapi roh dan lingkungan itu untuk orang lain. Apalagi waktu Anda sudah mensponsorkan orang, Anda bertugas, berkewajiban, merekalah tujuan akhirnya Anda. Karena mereka tidak boleh dimanfaatkan sebagai alatnya Anda dan harus diperlakukan sebagai makhluk yang berharga. Ini luar biasa. Saya belum pernah ketemu suatu bisnis yang fokusnya adalah orang lain. Ya. Karena kalau mereka tidak sukses, Anda tidak sukses. Itu dibuat sama Mister Park seperti ini. Sistemnya itu mewajibkan Anda mensukseskan para konsumen Anda. Ya kan? Visinya apa? Kesuksesan para konsumen. Konsumen Anda tidak sukses, Anda tidak sukses. Konsumen ini konsumen siapa? Ya konsumen Anda. Yang Anda sponsor ini adalah konsumen-konsumen Anda. Mister Park bilang apa? Sukseskan para konsumen-konsumen Anda. Mister Park nggak bilang, sukseskan diri Anda sendiri. Nggak ada itu Bapak Ibu, boleh dicari. Sukseskan para konsumen. Nah, sekarang konsumen ini suksesnya gimana? Pertama, kalau mereka pakai produk berkualitas, dia bisa ngirit, itu sudah sukses untuk para konsumen. Ya, misalkan dia biasa pakai sampo gitu ya, harganya 200-300 ribu. Sedangkan pindah atomi, ya dia irit misalkan 100 ribu, itu sudah sukses. Yang tadinya pakai lotion untuk skincare-nya 1 juta, dia pindah ke atomi pakainya hanya 200-an ribu, irit 800 ribu, itu sudah sukses. Itu para konsumen ya. Lalu setelah itu konsumen ini kan sukses dengan cara irit. Kedua, bisa menghasilkan penghasilan. Setelah dia bisa dapatkan penghasilan, biasanya
Dia pengen dapat penghasilan lebih besar lagi, lebih besar lagi, ya, lebih besar lagi. Nah, tugas Anda ngapain? Tugas Anda membawa mereka masuk ke dalam sistem supaya mereka sekarang bisa menduplikasi apa yang Anda kerjakan. Suruh dia hargai konsumennya dia lagi. Duplikasi. Duplikasi ya. Lalu setelah itu ngapain? Bantu konsumen tersebut sampai sukses. Nah, kata bantu di sini banyak orang yang salah terjemahkan. Ya, saya kasih contoh. Kata Mr. Park bantu loh. Kok upline sponsor saya nggak ada yang bantu ya? Kok saya kayaknya digeletakin saja ya? Kok saya tidak ada orang di bawah jaringan saya ya? Kok tidak ada PV yang sponsor saya taruh ya? Itu bukan yang Mr. Park maksud bantu. Ya, kalau Anda konotasi bantunya ini adalah Anda mengemis, mengemis apa? Mengemis member, mengemis PV, itu bukan yang Mr. Park mau. Kata bantu itu bukan seperti itu. Bantu yang dimaksud adalah seperti ini. Saya belum ada pairing Pak Mike, belum punya komisi, belum punya produk nih, tapi saya pengen bikin home party dengan member-member saya. Gimana ya caranya Pak Mike? Oke, kamu siapin waktu, nggak usah siapin produk karena kan belum punya kan. Nanti saya siapin semua keperluannya. Ya, kamu beli aja brokoli sama jeruk. Ya, pokoknya yang non atomi kamu beli. Jeruk, betadine ya buat demo kamu beli. Sisanya yang merek atomi saya yang bawa. Nanti di sana Anda nggak perlu ngomong apa-apa. Saya yang ngomong dari awal sampai akhir. Nah, itu bantu yang Mister Pak mau. Anda sebagai sponsor turun ke lapangan bersama para member Anda, bantu mereka menciptakan konsumen. Ya, itu pertama, bantu pertama. Ciptakan konsumen. Kedua, ciptakan konsumen yang puas. Ya, jangan cuma konsumen doang, konsumen yang puas dengan produk-produk Atom. Berarti Anda harus punya knowledge, pengetahuan. Ya, Anda sebagai sponsor. Kalau Andanya aja nggak punya pengetahuan, terus gimana bikin dia sukses? Ya, makanya semua dimulai dari Anda dulu. Anda yang punya pengetahuan, Anda yang turun ke lapangan bersama mereka, membantu menciptakan konsumen. Ya, lalu berikutnya Anda harus upgrade diri Anda setiap hari. Ingat, sekali Anda sudah menjadi leader, leader itu harus memperbaiki dirinya setiap hari. Hari ini lebih baik daripada yang kemarin. Ya, besok lebih baik daripada hari ini. Ini adalah leader. Leader tidak bisa sama di tempat setelah 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun masih orang yang sama. Itu bukan leader, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda mau dibilang leader, Anda harus selangkah ya lebih pengetahuannya lebih banyak daripada para member. Ya, baru Anda bisa membantu mensukseskan para konsumen. Nah, itu bantu yang Mister Pak mau. Anda bantu ciptakan home party, Anda bantu support produk di awal-awal, Anda bantu apa lagi? Nanti setelah Anda lihat semangat dia, bantu drop PV. Itu baru benar. Setelah orang ini kelihatan semangatnya, bikin home party, bikin. Kalau dia nggak bikin home party, Bapak Ibu, jangan di drop PV. Ya, ini pesannya saya. Kalau dia tidak pernah lakukan home party dengan grupnya dia, jangan drop PV. Ya, ini bantu PV. Kalau bantu orang itu beda ya. Nanti kalau Anda sudah jadi diamond itu bisa. Orangnya nanti sponsor Anda bantu. Tapi kalau Anda belum jadi diamond, Anda jangan harap dapat orang. Selama Anda tidak semangat, Anda tidak pernah akan dapat orang dari sponsor Anda. PV aja nggak dapet, apalagi orang. Ya. Nanti kalau Anda sudah diamond, nah mungkin ada orang-orang dari sponsor Anda. Karena Anda sudah jadi leader, ya. Leader ini bekerja sama dengan para sponsor. Nah, sekarang kembali ke PV. Ya, PV jangan pernah ke drop ke member yang tidak bekerja. Bekerja ini bukan hadir ke Zoom, bukan hadir ke seminar. Itu bukan bekerja, itu mereka sedang belajar. Bekerja itu adalah pada saat dia ke lapangan, ketemu orang, ketemu orang, ketemu orang, bikin home party, bikin home party, bikin home party. Itu bekerja, ya. Jadi kita harus cari tahu mana member-member saya yang layak saya drop PV saya.
Anda sudah pasti belanja. Ya, yang namanya leader nggak mungkin tidak belanja. Saya setiap bulan minimal 300 sampai 500 ribu PV. Kadang bisa lebih. Saya tidak mungkin tidak drop PV. Ya. Jadi kalau saya mau drop PV, saya cari dulu siapa semangat yang paling tinggi. Inilah orang-orang yang layak saya bantu sampai dia sukses. Ya. Nah, itu menghargai semangat. Kenapa semangat ini penting, Bapak Ibu? Karena kalau tidak ada semangat ini, udah lupain aja yang 2 3 4. Nomor satu dulu diberesin. Anda menghargai gak semangatnya jaringan Anda? Ya, bukan Anda minta dihargai loh. Ini kata-katanya bukan dihargai semangat Anda. Ya, dihargai semangat saya. Enggak loh. Menghargai semangat. Semangat siapa? Mereka. Ini tugas Anda. Menghargai semangat mereka. Mereka adalah makhluk paling berharga yang diciptakan Tuhan, tidak untuk dimanfaatkan sebagai alat kesuksesan Anda. Namun harus menjadi tujuan Anda sendiri untuk mereka. Mereka adalah tujuan akhir Anda di Atomi. Mereka tidak boleh dimanfaatkan sebagai alat dan harus diperlakukan sebagai makhluk yang berharga. Ini pesan Anda ya dari Chairman Park untuk Anda buat mereka. Ya, paham dulu ya, menghargai semangat Anda yang hargai semangat mereka. Baru yang kedua, nah setelah Anda paham, ini baru untuk Anda. Dua, tiga, empat untuk Anda. Ciptakan visi. Ya. Setelah Anda tahu tugas Anda ngapain di Atomi, menghargai semangat mereka, bantu mereka sampai sukses. Mereka adalah tujuan akhir Anda di Atomi. Baru Anda ciptakan visi Anda. Visi itu seperti impian. Mau kemana kita pergi? Ini seperti kalau kita punya GPS, alamat tujuan kita apa? Nah, itu kita harus ciptakan. Nanti kalau saya sudah punya uang 1 miliar, saya mau buat apa itu uang-uangnya? Anda harus tahu. Jangan tunggu sampai udah punya uang 1 miliar baru cari tahu mau buat apa ya. Itu sudah terlambat dan udah pasti nggak sampai karena Anda tidak punya visinya. Ya. Cara paling akurat untuk memprediksi masa depan adalah dengan merencanakannya sendiri. Sekarang Anda rencanain, Anda rancang. Kita harus menyisipkan prakarsa tersebut dalam pemikiran kita agar kita dapat mengatur masa depan. Nah, orang-orang yang tidak punya visi, cara melakukan menciptakan visi ini gampang. Caranya gimana? Anda tonton video Chairman Pak Han Gil sebanyak-banyaknya, setiap hari. Anda pasti dapat visi. Ya. Buat orang-orang yang nggak tahu, aduh saya mesti ngapain ya Pak Mike di Atomic. Nonton semua video Chairman Pak Han Gil sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya. Itu cara yang paling jitu mendapatkan visi. Ya. Jadi jangan nonton video leader, jangan. Leader Atomi A, B, C, nggak perlu Bapak Ibu. Nontonin langsung sumbernya, yaitu Chairman Pak Han Gil punya video. Tonton sampai ting. Nah, kenapa gambarnya nih kayak bolam lampu? Ting. Sampai ada ting gitu ya. Wah, ketemu nih visinya saya. Anda catat, Anda tulis secara detail di live skenario. Karena ini adalah tujuan Anda di Atomi. Ya. Pada saat Anda mau menyerah, ingat, kalau saya menyerah, impian saya ini tidak tercapai. Ya, setelah Anda tulis, Anda ceritain ke anak Anda. Nanti Mama mau pindah rumah, ya, Mama udah nggak mau ngontrak lagi, ngekos lagi. Kita punya rumah yang kamarnya 4, misal. Nanti di belakangnya ada kebunnya, ya. Biar kamu dek bisa main di kebun, ya, bisa ada kayak ring bola basket. Ceritain ke anak Anda. Visinya Anda ceritain ke anak Anda. Supaya apa? Supaya kalau waktu Anda mau menyerah di Atomi, anak Anda akan ingetin, Mah, katanya kita mau pindah rumah. Katanya nanti rumahnya kamarnya 4. Nanti katanya di belakangnya ada taman kebunnya dan saya bisa main basket di sana. Kapan, Mah? Kapan, Pak? Ya. Ceritain ke anak-anak Anda, saudara Anda, suami Anda, istri Anda. Ceritain supaya pada saat Anda mau menyerah, ada orang-orang yang ingetin Anda. Katanya mau ini. Kalau kamu nggak jalanin atomi, kapan tercapainya? Gimana bisa mencapainya? Ya, jadi ada rasa tanggung jawab kepada mereka.
Ya, jangan disimpan di kolong ranjang, diem-diem biar nggak ada yang tahu. Biarin deh, nggak ada yang tahu impian saya di Atomi apa. Kalau gagal juga biarin aja, nggak ada yang tahu. Itu salah besar, Bapak Ibu. Ya, Mister Park nggak ajarin seperti itu. Setelah Anda tulis, ceritain sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya. Ya, karena setelah itu semakin Anda jalankan atominya benar ya, pakai produk, bercerita, keyakinan Anda mulai meningkat. Rasa percaya diri Anda terhadap produk, rasa percaya diri Anda terhadap perusahaan bertambah. Lalu Anda ikutin keyakinan Anda. Ya, keyakinan ini bukan bicara agama ya, iman ya. Kalau faith itu kan bahasa Inggrisnya follow the faith. Faith ini bukan iman kepada agama A, B, C, bukan Bapak Ibu. Iman ini kepada diri kita sendiri. Kita yakin nggak kita sukses di Atom? Kita yakin nggak visi-visi kita yang kita tuliskan di last skenario ini sudah tercapai? Ya, di kepala kita loh. Memang di dunia kenyataan ini belum tercapai. Itu nggak penting. Apa yang Anda lihat itu nggak penting. Tapi apa yang Anda tidak lihat itu yang paling penting. Anda percaya tidak dengan hal-hal yang tidak Anda lihat. Keyakinan itu adalah berusaha kita raih dengan meyakini hal yang tidak dilihat. Itu baru namanya iman. Ya, meyakini hal yang tidak terlihat, tapi kita sudah mencapainya, sudah mendapatkannya. Itu baru namanya iman. Kalau kita tahu kayak gini ya, ah, saya di Atomi cuma mau dapat satu kali pairing lah setahun. Itu Anda nggak perlu iman, Bapak Ibu. Ya, Anda perlu kerja keras saja, pasti setahun sekali pairing. Ya, itu nggak perlu iman, nggak perlu keyakinan. Nah, yang dimaksud dengan keyakinan di sini, iman di sini adalah tahun pertama penghasilan saya mau 100 juta setahun. Nah, itu baru perlu iman. Nggak gampang loh. Ya, mau punya penghasilan 100 juta setahun dulu, ya ini target pertama. Itu nggak gampang. Percaya nggak Anda sudah dapat? Kalau Anda tidak percaya, Anda pasti tidak dapat. Tapi pada saat Anda sudah percaya, keyakinan Anda sudah bulat, yes, saya pasti tahun pertama saya 100 juta. Anda ikuti terus. Mengikuti keyakinan ini bukan artinya tidak ada rasa takut. Tetap Anda ada rasa takut. Takut nggak nyampe. Aduh, kok kayaknya penghasilan saya nggak nambah-nambah. Nyampe gak ya? Nah, di sini Anda diuji. Iman Anda sedang diuji. Kalau Anda salah iman, Anda pasti tidak sampai. Tapi kalau Anda yakin dengan iman Anda, Anda pasti sampai 100 juta setahun di tahun pertama. Anda tidak akan tergoyahkan oleh bisikan-bisikan dari luar. Ya, nanti akan ada orang ngomong tuh, saudara kita, mungkin orang tua kita sendiri. Udahlah, bisnis MLM. Apa sih bagusnya? Udahlah, bisnis-bisnis begituan. Itu mah yang enak yang di atas-atas. Ya, kamu mah nggak bakal sukses lah. Kamu sebagai, ya, cuman sapi perahnya mereka. Nah, keyakinan Anda di mana? Anda sedang diuji. Pada saat Anda belum berpenghasilan, Pak. Belum mencapai visi-visi Anda. Ini Anda sedang diuji. Ya. Nah, kalau Anda sudah ikuti terus dan sampai di tujuan atau visi Anda, nomor 4 ini penting sekali. Anda harus balik badan Anda melayani mereka yang belum sampai di tempat Anda dengan kerendahan hati. Ya. Kerendahan hati adalah sifat yang paling berharga. Gagasan ini harus setinggi angkasa, ya. Visi kita harus setinggi angkasa, setinggi langit, ya setinggi tingginya. Tetapi kaki kita harus tetap menjejak tanah. Apabila kita dapat bersikap rendah hati, tetap rendah hati, bahkan setelah mencapai tujuan atau visi kita, kita akan dihormati orang lain. Ya. Jadi jangan jadi orang sombong. Mister Park paling benci orang sombong. Ini ada yang bilang. Ini video saya nggak ketemu ya. Nanti saya coba cari lagi. Ini video pertama kali saya nonton. Video ini saya langsung bikin kayak screenshotnya. Saya terjemahin dalam bahasa Indonesia. Tahu apa yang dia bilang? Kalau Anda orang sombong, Anda ngomong ke anjing.
Karena anjing tidak peduli orang sombong. Kasar. Saya pas denger itu. Kalau kamu jadi orang sombong, kamu ngomong aja ke anjing. Karena anjing ini tidak peduli dengan orang sombong. Itu artinya apa, Bapak Ibu? Jangan sekali-kali jadi orang sombong di Atomi. Karena Anda tidak akan ngomong dengan orang, Anda akan ngomong dengan anjing. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Saya nggak pernah ketemu suatu perusahaan yang suruh kita merendahkan hati pada saat kita sukses. Contohnya apa yang Mister Park lakukan? Para Imperial Master loh. Itu para Imperial Master lagi-lagi duduk di Korea, ongkang-ongkang kaki, atau lagi keliling dunia. Coba lihat. Crown Master yang penghasilan udah 700 juta sebulan, itu ongkang-ongkang kaki di Korea, apalagi keliling dunia. Mereka disuruh kerja sama Mister Park. Eh, udah sukses, ngapain kamu di Korea? Ngapain nikmatin 1 miliar di rumah? Keluar, layani member-member Anda. Bantu mereka sampai seperti Anda. Jangan cuma nikmati penghasilan ratusan juta miliaran di rumah. Keluar, pandemi sudah selesai. Ngapain di rumah? Itu pesan Mister Park. Anda yang sudah sukses, jangan sombong. Mister Park punya ini loh, punya apa ya, otoritas untuk mencabut penghasilan Imperial Master. Bisa, ya. Kalau dia tidak bekerja melayani member-member dia bisa cabut loh penghasilan. Minimal bonusnya lah. Itu haknya Mister Park, Bapak Ibu. Bonus mastership itu haknya Mister Park. Ya Anda nikmatin aja yang pairing-pairingan itu, ya itu hak Anda lah. Anda ciptakan konsumen. Tapi mastership bonus, Mister Park bisa cabut. Ya, itu bonusnya Crown Master itu 0,5 miliar. Itu baru Crown Master. Setiap 2 minggu, ya, setiap 2 minggu dapat 0,5 miliar. Nah, gimana bonusnya Imperial, Bapak Ibu? Nggak mau kerja ya, cabut, ya kan? Ini PIN, ini Mister Park yang kasih. Ini bukan hak saya. Saya nggak punya hak atas ini. Ini Mister Park yang kasih pada saat penghasilan Anda mencapai tertentu. Ini bisa dia cabut. Anda nggak layak pakai PIN, dicabut. Ya, jadi di Atomi, jangan sekali-sekali kalau sudah sukses jadi orang sombong. Kalau sampai Anda jadi orang sombong, ngomong aja ke anjing. Anjing tidak peduli dengan orang sombong. Itu pesan Mister Park. Ya, jadi kalau Anda mau menjadi leader yang dihormati oleh orang-orang Anda, orang-orang lain, ya, jaringan Anda, member Anda atau member orang lain, jadilah leader yang melayani dengan kerendahan hati. Ini luar biasa. Dari 4 moto ini, saya nggak pernah ketemu. Ya, di luar Atomi, Anda tidak pernah akan ketemu. Anda boleh coba. Karena saya sudah melewati dunia karyawan selama 20 tahun, itu semua adalah saya, dan saya. Semua pada sikut-sikutan. Mana ada melayani gini. Nggak ada, Bapak Ibu. Ya, jadi Anda bersyukurlah kalau Anda sudah di Atomi, sudah ketemu suatu perusahaan yang luar biasa dengan moto-motonya ini. Saya tantang Anda, tonton semua video Chairman Park yang mengajarkan tentang moto perusahaan, company moto. Tonton semua versi-versinya. Anda pasti akan termotivasi, atau saya bilang sih bukan termotivasi. Anda harus terinspirasi. Ya. Kalau Anda terinspirasi, Anda sudah pasti termotivasi. Makanya jangan cari kata-kata motivasi. Cari orang yang bisa kita terinspirasi. Ya, saya sarankan terinspirasilah oleh Chairman Park Han-gil. Karena pada saat Anda terinspirasi oleh Chairman Park Han-gil, Anda sudah pasti termotivasi setiap hari. 구독, 좋아요 눌러주세요.